Dikutip dari data APBN kita Kementerian Keuangan, utang Indonesia di era pemerintahan Jokowi bisa Anda lihat, saudara, dari data berikut ini. Di tahun 2014, saat awal menjabat, utang Indonesia 2.608 triliun rupiah lebih. Sementara di tahun 2019, utang Indonesia mencapai 4.778 triliun rupiah. Nah, saudara, per bulan November 2023, utang Indonesia sudah mencapai 8.041 triliun rupiah. Posisi utang Indonesia kini telah mencapai 8.000 triliun rupiah lebih. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan 2014 saat Presiden Jokowi baru saja menjabat. Dikutip dari data APBN kita Kementerian Keuangan, utang Indonesia di era pemerintahan Jokowi bisa Anda lihat dari data berikut. Di tahun 2014, saat awal menjabat, utang Indonesia 2.608 triliun rupiah lebih. Sementara di tahun 2019, utang Indonesia mencapai 4.778 triliun rupiah. Sementara di bulan November 2023, utang Indonesia sudah mencapai 8.041 triliun rupiah. Rasio utang Indonesia dengan PDB atau Produk Domestik Bruto secara sederhana adalah gambaran kemampuan pemerintah untuk melunasi utang-utangnya. Sekedar gambaran, Produk Domestik Bruto atau PDB merupakan jumlah nilai dan barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. Di tahun 2014, rasio utang Indonesia terhadap PDB adalah 24,7%. Di tahun 2019 mencapai 30,6%. Sementara menurut data IMF hingga Oktober 2023 mencapai 39%. Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira menilai, salah satu penyebab bengkaknya utang pemerintah adalah belanja yang kurang cermat. Selain itu, meski rasio utang pemerintah kerap kali disebut aman, tetapi kenyataannya menurut Bima justru ada porsi besar yang habis hanya untuk membayar bunga utang. Ini memiliki beberapa penyebab. Salah satunya adalah klaim bahwa utang digunakan untuk sektor produktif. Faktanya, sebagian besar belanja pemerintah, khususnya pemerintah pusat, 497 triliun dalam APBN 2023 itu untuk pembayaran bunga utang. Artinya menerbitkan utang untuk membayar bunga utang dan pokok utang jatuh tempo. Kemudian belanja pegawai, belanja barang itu pun porsinya cukup besar. Sehingga tidak benar bahwa kenaikan utang berkorelasi dengan kenaikan dari sektor usaha yang produktif.